Perbedaan antara suku-suku bangsa Batak dan persamaannya. A. Antara suku Batak di luar dan di dalam Tapanuli. Suku Batak di luar Tapian Daudi, yaitu Karo, Simalungun, Gayo, Alas, dan suku yang tinggal di lembah Sungai Rokan, yang masih damping dengan suku-suku di Tapanuli, ialah Simalungun dan Karo. Itu pun bahasanya sudah jauh berbeda dengan bahasa di Tapanuli. Adatnya pun demikian, hanya dalam garis besarnya tampak nyata masih satu bangsa atau sesuku. Dari marga-marga pun tampak masih ada persatuan. Kalau diusut akan tambunya, masih mengaku bahwa satu bangsa, satu asal sejak purbakala. Ditilik daripada sudut bakat suku-suku itu, serba sedikit ada perbedaannya. Misalnya, suku Karo, Mandailing, dan Angkola kurang gayanya menahan nafsunya, sedang suku Toba mempunyai bakat giat, rajin, berani berusaha, berani memulai sesuatu yang baru, tabah hatinya menyampaikan maksudnya. Orang Mandailing berpikir tenang dan pelan, pandai membuat siasat, lemah pembawaannya, tetapi pintar dalam diplomasi dan berpolitik. Orang Angkola kurang berani bertindak dan terlampau tenang berpikir. Cemburu pun ada, lambat segala usahanya. Dari sudut kebersihan, zaman purba memang kurang bersih, terutama suku Pak-Pak dan Toba, tetapi suku yang lain sedikit lebih bersih. Tapi pada masa kemajuan ini sudah sama-sama mementingkan kebersihan. B. Antara suku bangsa di lingkungan Tapanuli. Dalam lingkungan Tapanuli ada 3 suku bangsa yang besar, yakni suku bangsa Toba, 1. Suku bangsa Toba, 2. Suku bangsa Mandailing, dan 3. Suku bangsa Angkola. Inilah yang disebut bumi putra tanah Batak. Baiklah kita perkatakan satu persatu. 1. Suku bangsa Toba. Suku bangsa Toba ini tinggal di bagian Kabupaten Tapanuli Utara dan sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah sebelah utara. Tetapi di Luhak atau daerah Toba, yaitu daerah sekeliling Danau Toba, sebelah selatan timur, sebagian dari selatan dan sebelah barat. Lain daripada itu di Luhak, Humbang, Habincaran, Silindung, Pahai, Pak-Pak, dan Dairi. Suku bangsa Toba dan Batak Toba adalah asal bangsa dan bahasa Batak. Memang ada pendapat bahwa bahasa Toba sekeluarga dengan bahasa Mandailing, namun bahasa Angkola Memang ada pendapat bahwa bahasa Toba sekeluarga dengan bahasa Mandailing maupun bahasa Angkola. Akan tetapi sudah lama suku-suku itu berpisah. Karena itu, bahasanya pun makin jauh makin berbeda, dan lagi ada kebiasaan pun sedikit berbeda pula. Sungguh banyak bahasa atau istilah kata yang sama, tetapi ada kalanya kata yang sama itu sudah berbeda jauh pengertiannya bagi orang Toba, orang Mandailing, dan atau orang Kola. Misalnya, nama baju pemudi atau perawan dalam bahasa dialek Toba. Dari nama baju wanita yang sudah kawin belum mempunyai anak dalam bahasa Mandailing dan Angkola. Maniopi, memegang terus bersungguh-sungguh memegang bahasa Toba. Maniopi, menanggap wanita akan memperkosanya, artinya amat kotor dan jelek, maka malu orang menyebutnya di depan orang ramai. Bahasa Angkola dan Mandailing. Bujing, adik ibu atau panggilan halus kepada wanita, apalagi masa orang bertandang. Bahasa Angkola. Bujing, kata yang kasar, malu orang menyebutnya di hadapan orang ramai, suatu istilah yang kotor dan jelek. Bahasa Toba.
Mudag, darah, kata yang biasa dalam bahasa Toba dan Angkola. Mudag, kotoran wanita dalam waktunya sekali sebulan. Amat kasar kata itu tak boleh disebut di depan orang ramai. Bahasa Mandailing. Daro, darah, kata yang biasa dalam bahasa Mandailing, seperti mudag dalam bahasa Toba dan Angkola. Kotoran wanita sekali sebulan. Orang Angkola malu menyebutnya dalam bahasa Angkola, kebalikan daripada bahasa Mandailing. Pilung, burung dalam bahasa Toba dan Angkola. Dalam bahasa Mandailing, kemaluan orang laki-laki, pantang disebut. Unggas, burung kecil dalam bahasa Angkola. Burung dalam bahasa Mandailing, baik yang besar atau yang kecil. Alai, tetapi dalam bahasa Toba, dalam ba, alai tetapi dalam bahasa Toba, dalam bahasa Mandailing mengandung arti orang itu, mereka itu. Dalam bahasa Angkola tidak ada perkataan itu. Dan daripada contoh di atas itu tampaklah banyak sudah perbedaan pengertian bahasanya antara ketiga suku itu. Akan tetapi dalam waktu yang akhir ini, ketiga dialek bahasa itu saling mendekati satu sama lain, sehingga banyak kemungkinan dalam waktu yang singkat ada perhubungan baik akan menjadi satu dialek bahasa kembali. Orang Batak sementara kafir memelihara babi dan kanu dan memakan dan memakannya. Kemudian agama Kristen datang ke Luhak Toba. Hal memakan babi tidak menyalahi agama, tetaplah orang memelihara babi. Dalam suasana yang demikian, maka dalam upacara adat pun di Luhak Toba, babilah yang umum dan terutama, sehingga kalau ada tamu yang dihormati, babi juga yang disembelih untuk makanannya, baik di dalam masa kedukaan ataupun kesukaan. Maka babi mempunyai tempat yang amat luas, mempunyai segala perjamuan. A. Dalam peralatan perkawinan. B. Dalam pesta memandikan anak. C. Dalam waktu kematian. D. Dalam mentasbihkan rumah, boyong rumah. Dalam semua peralatan daging babi yang disediakan untuk dibagi-bagikan kepada para tamu dan keluarga disebut jabar. Dalam adat perkawinan, maka biasalah orang laki-laki datang ke rumah wanita. Di sanalah diadakan pesta kawin. Kalau orang akan menerima ulos kain dari pihak kula-kula, biasalah diambil ke rumah kula-kula itu. Dalam hal perkawinan, maka kula-kula wanita itu datang kepada yang mengawinkan anaknya itu dengan membawa makanan dan lauk pauknya ikan. Dalam pemakaman tiadalah lazim menggunakan kata sebagai di Luhak, Angkola dan Mandailing, tetapi perkabungan di Luhak Toba seringkali lama sekali, ada yang seminggu dan sebulan atau setahun. Pada zaman purba, terus-terusan orang pergi meratap ke perkuburan. Ada kala digantung anjing jauh di udara, alamat masih dalam berkabung. Tapi sesudah agama Kristen masuk, duka cita yang berlebih-lebihan itu dapat dibasmi. Dalam dialek Toba hanya terpakai 16 buah aksara Batak, yaitu A, H, G, Ng, Ca, Sa, Ta, Da, Ba, Na, Pa, Ma, Ra, La, I, dan U. Huruf K, Ca, Nya, Ya, dan Wa tak ada pada surat Toba. Meskipun demikian, maka bunyi K terdapat juga dalam bahasa itu, terlebih-lebih dalam percakapan sehari-hari. Dan pada waktu yang belakangan ini, huruf K dan W sudah diambil dari aksara Mandailing dan Angkola. 2. Suku bangsa Mandailing. Suku bangsa Mandailing yaitu yang berbahasa Mandailing. Tempat kediamannya di Luhak Mandailing Godang, Mandailing Besar, Mandailing Menek, Mandailing Kecil, Ulu dan Pahantan, dan lagi di Luhak Natal dan Batang Natal. Perbedaan suku Toba dan suku Mandailing nyata daripada dialek bahasanya. Kalau orang Totok dari kedua suku itu bertemu, hampir tak saling mengerti, karena bahasa Mandailing amat ringan, lemas lagi halus,
sedangkan bahasa Toba berat dan keras sebutannya seolah-olah kasar kedengaran. Dalam dialek Toba, banyak kata yang diucapkan memakai leher, terutama menyebut ba, misalnya babi, diucapkan miring kepada baby, diucapkannya miring kepada baby. Lafalnya ba melangit dan mulut dirangakan sebagai teluk ayam bentuknya. Sedang bahasa Mandailing cepat dan melangit-langit sebagai menghidupi rasa, sebagai menghidupi rasanya, tetapi sebagainya tidak demikian. Dalam bahasa Mandailing tak ada fonem H, tetapi huruf untuk fonem itu ada H. Akan tetapi dalam keadaan yang sebenarnya H itu ada, tapi dielakkannya dalam pemakaiannya. Misalnya hunti bahasa Angkola, menghunti, mengunjung dalam mengunjung di dalam bahasa Mandailing diucapkan mangkunti. Pada masa yang akhir ini, makin mendekati bahasa Angkola, fonem H itu makin terpakai dan makin kedengaran. Misalnya iput yang dalam bahasa Angkola hiput, yang oleh orang Mandailing pun sudah makin lazim diucapkannya hiput sebagai orang Angkola. Dan kadang-kadang kata itu diucapkan menjadi kiput, ulang iput menjadi ulang hiput, jadi ulang kiput. Orang Mandailing di luar Tapanuli banyak menyangka bahwa nenek mereka itu bukan dari Toba, tetapi orang tua-tua yang hidup tahun 1800 sampai 1950 masih tetap mengakui bahwa nenek moyangnya berasal dari Toba. Dari sudut bahasa pun masih ketara bahwa mereka itu berasal dari Toba. Misalnya nama gunung di Mandailing Dolok Malea atau Gunung Malea. Kata berasiran ia itu datangnya dari Toba dan kini hanya dalam bahasa Toba saja yang demikian. Contohnya Poksea, Cea, Pea, Kia, Hasea, dan lain-lain. Sedang dalam bahasa Mandailing Pusaya, Jaya, Paya, Goya, Hasaya, dan lain-lain. Dari nama gunung itu juga adalah peringatan bahwa nenek moyang kita datang dari India, karena gunung yang tinggi dan mulia di India ialah Himalaya, lalu oleh ucapan suku Mandailing Himalaya. Karena suku Hi tidak dilafalkan dalam bahasa Mandailing, tinggallah Malaya yang menurut logat lama Toba diucapkan oleh bangsa Batak Malaya. Orang Mandailing mempunyai aksara 21 buah. Satu adat yang kurang pantas atau kurang elok di Mandailing zaman dahulu ialah mudah sekali orang suami istri bercerai, entah sebelum datang agama Islam atau oleh suatu hal. Maka biasalah orang dahulu berejek-ejekan, engkau tak laku, aku sudah mempunyai laki, sudah kawin 4 atau 5 kali dan sebagainya. Jadi adalah sebagai kebesaran dahulu bila sudah banyak bekas lakinya. Syukur pada waktu pengaruh agama Islam masuk, hal yang demikian sudah jauh berubah. Adalah sebagai kebesaran dahulu bila sudah banyak bekas lakinya. Syukur pada waktu ini sudah jauh berubah. 3. Suku bangsa Angkola. Suku bangsa Angkola yang berbahasa Angkola. Tempat kediamannya di luar Angkola Julu, Angkola Jae, Angkola Dolok atau Sipirok, Padang Bolak, Padang Lawas, dan Luhak Batang Toru. Tempat kediaman orang Angkola ini adalah di antara suku Toba dengan suku Mandailing. Sebab itu kita tidak heran bahwa bahasa mereka itu adalah bahasa jambatan atau pengantara kepada kedua suku bangsa yang tadi. Kalau diperbandingkan, boleh dikatakan bahasa Mandailing lemas, bahasa Toba keras, dan bahasa Angkola sedang. Jadi bahasa Angkola menjadi ikutan pengantara, pertalian dan penyempurna bagi kedua bahasa tadi. Penyempurna karena bahasa Angkola memakai segala aksara Batak yang 21 itu. Sempurna semua dalam dialek Angkola. Dahulu yang mula-mula menjadi guru di Tapanuli ialah orang Mandailing dan orang Angkola. Kedua suku bangsa itu saling bertukar baik tentang guru, baik perkawinan. Jadi
olehnya kedua bangsa itu berpadu, berkawan dan berbaur. Sesudah didirikan quick school di Padang Sidimpuan dan seminari di Parasorat, maka guru-guru dan pegawai pemerintah yang banyak ialah orang Angkola, sedang orang Mandailing suka dan gemarlah berniaga jadi saudagar. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dari Mandailing yang menjadi saudagar di Jakarta, Cirebon, Tegal, Semarang, Tulung Agung, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1907, setelah segenap Tapanuli diperintah oleh Belanda, maka Tanah Toba dibanjiri oleh guru sekolah gubernemen dan pegawai yang lain dari suku bangsa Angkola. Pada masa dahulu, orang Mandailing kurang minatnya menjadi pegawai dalam negeri, hanya guru yang agak banyak. Tetapi dalam golongan saudagar, mereka tersiar kemana-mana sebagai pedagang. Jadi banyak orang Angkola yang menjadi mantiri, demang, asisten demang, guru dan sebagainya ditempatkan ke Toba, apalagi sesudah dibuka beberapa buah sekolah gubernemen di daerah Tapanuli Utara. Karena suasana itu banyaklah pengaruh bahasa Angkola yang dipakai oleh pegawai negeri, baik dalam sekolah, baik di kantor pemerintah, terutama ke tengah masyarakat Toba umumnya. Jadi bahasa Angkola dengan darurat dipakai oleh pegawai tadi dan dengan sendirinya maka menyusup ke dalam bahasa Toba. Karena daerah Toba rapat penduduknya, jauh lebih banyak dari penduduk Angkola dan Mandailing, sehingga banyak orang dari Angkola beralih ke daerah Angkola dan Mandailing. Maka dengan darurat bahasa Toba pun dapat mendesak ke selatan, dan mereka pun mengambil bahasa yang ada di daerah itu. Jadi pergaulan bahasa ketiga suku bangsa itu makin padu dan mesra, dan lagu atau bunyi bahasanya, lafalnya pun makin mengambil bahasa dan lagu Angkola, bukan karena bahasa itu terhitung terindah atau sempurna, tetapi bahasa itulah yang terbaik membentuk lidah anak-anak untuk mempelajari bahasa ketiga suku itu dan atau bahasa asing. Dalam waktu yang akhir-akhir ini, pengaruh agama pun terasa. Oleh agama Islam, maka bahasa Arab pun sudah ada 1, 2, 3 menyusup ke dalam bahasa Batak, terutama di sebelah selatan. Umpamanya marhum, asalnya almarhum, bahasa Arab jadi marhum, akhirnya marhum. Bahasa Indonesia pun banyaklah yang menyusup, sembahyang jadi sumbayang waktu Arab, dan bahasa Indonesia jadi ukota, minta doa atau mendoa, menjadi mendoa. Terngiang ini pun separuh bahasa ini pun separuh bahasa Batak dan separuh bahasa Sangsekerta. Martingiang, mangido ditangihon yang, meminta didengarkan oleh dewa. Di sebelah selatan, kebanyakan yang menerima agama Islam lagi. Di sana dahulu orang kafir tidaklah memelihara babi, maka babi di sana bukanlah menjadi makanan yang berarti baik bagi orang kafir, baik bagi orang Islam. Jadi makanan pada pesta ialah ayam, kambing dan kerbau, sedang lembu dianggap sebagai tambahan sahaja. Dalam hal ini berbeda benar dengan perihal di daerah Toba. Dalam hal perkawinan pun, sebagai sudah diterangkan lebih dahulu, malu rasanya orang kawin di rumah mertuanya tulangnya mamaknya. Jadi selalu wanita dibawa ke rumah pengantin laki-laki dan di situ diselenggarakan semua adat perkawinannya. Dalam pemakaian pun lain sekali adat di Toba daripada di Mandailing dan Angkola. Di sebelah selatan biasa memakai kata yang bermacam-macam, tetapi di sebelah utara tak ada serupa dengan itu. Dalam percakapan yang biasa di daerah Toba, tampaklah demokrasi, beraku, berengkau, sama rata, sama rasa. Perkataannya mempunyai kehormatan seperti gelar di kalangan kaum keluarga, misalnya opu, nenek, amang, bapa, ina, ibu, dan sebagainya, dipakai dalam waktu menegur,
Tetapi perkataan kehormatan sebagai Lani, Taida, Engku, dan sebagainya tidak terdapat di sana. Hanya Niangkola dan Mandening. Ini pun adalah separuh dari pergaulan dari luar. Sekarang sudah makin umum di mana-mana. Sesudah terbukalah jalan menghubungkan seluruh tanah Batak, maka perasaan persamaan yang sebangsa, senasib, senegara makin mesra di seluruh Tapanuli, oleh perkawinan, oleh persamaan bahasa, oleh setanah air, dan lain-lain hal, maka penggabungan bahasa makin cepat. Memang orang Batak semua adalah asalnya satu suku atau bangsa.